Kisah Nabi Sulaiman dan burung hantu pada suatu malam, ketika bulan bersinar pucat di langit, Nabi Sulaiman berjalan menyusuri kebun istananya yang luas. Beliau senang mengamati hewan-hewan yang aktif pada malam hari. Angin berembus sejuk, membuat pepohonan bergemerisik lembut. Tiba-tiba, di tengah kesunyian, terdengar suara yang jarang didengarnya, suara burung hantu. Burung itu bersuara parau, seakan mengerang kesepian pertemuan pertama Nabi Sulaiman, yang dianugerahi Allah kemampuan memahami bahasa burung, segera mencari asal suara itu. Di atas dahan tertinggi pohon kurma, tampak seekor burung hantu dengan mata bundar yang menatap ke bawah. Rupanya burung hantu itu memanggil-manggil, seolah ingin didengar. Nabi Sulaiman pun menyapanya dengan lembut, "Wahai burung hantu, apakah gerangan yang membuatmu meratap malam ini?" Burung hantu itu terkejut, tak menyangka ada manusia yang bisa memahami bahasanya. Dengan hati-hati, ia pun menjawab, "Wahai Raja dan Nabi yang mulia, aku kesepian dan khawatir. Pepohonan tempatku biasa berlindung mulai ditebang, dan hewan-hewan malam banyak yang terusir." Keluh kesah burung hantu mendengar jawaban itu, Nabi Sulaiman merasa prihatin. Beliau tahu, dalam kerajaannya yang luas, pembangunan dan penebangan pohon memang tak terhindarkan. Namun, ia juga sadar harus ada keseimbangan agar alam tetap lestari. "Mengapa kau tak berpindah ke tempat lain, wahai burung hantu? Bukankah masih banyak hutan lain di sekitarnya?" Burung hantu itu menundukkan kepalanya. Dari matanya yang bulat, seolah terpancar rasa kehilangan. "Aku adalah penjaga malam di daerah ini, tempatku sejak dahulu. Disinilah aku berburu, disinilah keluargaku tumbuh. Jika semua pohon ditebang, kemana lagi kami harus pergi?" Tindakan Nabi Sulaiman mengetahui masalah ini, Nabi Sulaiman menyadari perlunya kebijakan yang adil. Beliau tidak ingin pembangunan justru menzalimi makhluk lain. Keesokan harinya, beliau memanggil para pejabat kerajaan dan ahli pertanian. Nabi Sulaiman menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. 1. Menetapkan wilayah lindung. Nabi Sulaiman memerintahkan agar sebagian hutan dan lahan hijau dilindungi dari penebangan. Tujuannya agar hewan-hewan, termasuk burung hantu, tetap memiliki habitat yang aman. 2. Pengaturan penebangan pohon. Nabi Sulaiman membuat peraturan baru. Setiap pohon yang ditebang untuk pembangunan harus diganti dengan menanam pohon baru di tempat lain. Dengan begitu, kelestarian alam dapat terus dijaga. 3. Pendataan dan pemantauan. Beliau memerintahkan pasukan jin dan manusia yang bertugas di sektor kehutanan untuk melakukan pendataan populasi hewan malam, memastikan mereka tidak punah atau terusir jauh dari wilayah kerajaannya. Dialog kebijaksanaan. Beberapa waktu kemudian, di malam yang cerah, Nabi Sulaiman kembali berjalan-jalan. Kini, suasana kebun lebih teratur. Pohon-pohon yang ditebang telah diganti dengan pohon muda yang tertata rapi. Beliau mendengar suara khas burung hantu lagi, tetapi kali ini terdengar lebih tenang. "Wahai Nabi Allah, kulihat engkau telah membuat banyak perubahan. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, dan banyak hewan malam yang kembali. Atas kebijakanmu, kami merasa terlindungi." Nabi Sulaiman tersenyum, "Sesungguhnya, wahai burung hantu, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Kita semua punya hak untuk hidup di dalamnya dengan aman. Manusia memang membutuhkan sumber daya untuk hidup, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan. Semoga engkau dan kaummu dapat hidup damai." Burung hantu itu mengangguk dengan rasa hormat. Ia pun menambahkan, "Kebijakanmu tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga menjaga agar negeri ini tetap makmur. Sebab jika alam rusak, cepat atau lambat manusia pun akan merasakan akibatnya." Hikmah dan pesan moral dari pertemuan dengan burung hantu, Nabi Sulaiman kembali diingatkan akan tanggung jawab seorang pemimpin,
tidak hanya memikirkan kesejahteraan manusia, tetapi juga kesejahteraan seluruh makhluk. Beliau berpesan kepada para pejabatnya, 1. Manusia sebagai khalifah di bumi. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan menjaga, bukan merusak. Jika manusia merusak lingkungan, berarti ia mengingkari amanah. 2. Setiap makhluk punya peran. Burung hantu, meski sering dianggap menakutkan oleh sebagian orang, memiliki peran penting dalam ekosistem, membantu mengendalikan populasi tikus dan serangga pada malam hari. 3. Pemimpin yang adil merangkul semua pihak. Keadilan tak hanya diperuntukkan bagi manusia, tetapi juga terhadap hewan dan alam sekitar. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kebijakan yang bijak adalah kebijakan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan. Penutup, sejak saat itu, burung hantu dan teman-temannya dapat hidup damai di kerajaan Nabi Sulaiman. Hutan-hutan dilestarikan, pembangunan tetap berjalan, dan semua pihak merasa diuntungkan. Burung hantu pun terus mengingatkan saudara-saudaranya agar tak takut kepada manusia yang berbuat adil. Sementara Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah karena diberi kemampuan memahami bahasa binatang, sehingga bisa mengambil keputusan tepat demi keseimbangan alam.